Salam saudaraku, bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali dalam momen saat teduh pagi bersama Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026, kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk momen saat teduh pagi ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh bersama-sama dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kami taruh hati dan pikiran kami untuk masuk dalam hadirat-Mu dan boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami siap diberkati, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Allah dan kita boleh secara pribadi berconnecting dengan Tuhan. Mari kita masuk menikmati pujian penyembahan kita. Siapa yang bersuka cita karena Tuhan, sore hari ini lambaikan tanganmu, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Havenu shalom, haleluya. Shalom, 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 aleichem. Avenu shalom, aleichem. Avenu shalom, aleichem. Avenu shalom, aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, lagi katakan, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi dia lagu baru, mari nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Mari nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Mari nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Kami mau nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Mari bergandeng tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Mari nyanyi bagi dia lagu baru, oh nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Yang bersuka citalah dalam Allah, oh Israel. Semuanya mau goyang buat Tuhan kita, amin. Bersuka citalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, ya. Mari satukan lagi bersuka citalah dalam Allah, oh Israel. Bersuka citalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar.
pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Kulayangkan pandang di awal-awal, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan, ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman-Nya yang terdapat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Hari ini kita berbicara tentang keberanian yang melampaui ketakutan. Saudaraku, ketika kita ngomong berani, ini bukan sekedar tentang sebuah tekad ya, untuk kita boleh menghadapi setiap tantangan, setiap masalah. Tetapi berani dalam konteks ini adalah berani sebagai orang yang percaya untuk bersaksi dan memberitakan firman Allah. Tentu yang kita hadapi bukanlah sekedar manusia secara fisik, karena peperangan kita sesungguhnya adalah peperangan secara spiritual atau peperangan rohani. Karena di balik apa yang dilihat oleh mata kita, di balik orang-orang yang kita beritakan Injil, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang saat ini mungkin mendengar kesaksian kita, ada satu kuasa yang mencoba untuk menghalangi kita agar berita Injil itu tersampaikan. Itulah sebabnya mengapa pekerjaan kuasa kegelapan ini meneror kita dengan ketakutan, meneror kita dengan kekhawatiran, intimidasi dan sebagainya. Sehingga kadang ketika kita mau memberitakan Injil, saudaraku, itu kita sudah mengalami ketakutan atau kekhawatiran terlebih dahulu. Nah saudara, ini juga yang dialami oleh para murid. Ketika
Mereka melihat fakta bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan dan mereka mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Dan walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan memberikan mereka penolong, tetapi ketakutan itu tetap ada. Mengapa? Karena memang pada zaman itu para pengikut Kristus mengalami intimidasi dari pemerintah, sehingga polisi-polisi atau tentara atau pasukan pemerintah memiliki otoritas penuh untuk melakukan penangkapan, penganiayaan, dan bahkan penghukuman tanpa sebuah pengadilan. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat memberatkan. Kita kalau ada dalam situasi seperti itu, tentu kita juga tidak akan sanggup menghadapinya. Nah, tetapi saudara-saudara, saat mereka berkumpul, saat mereka ada dalam ketakutan itu, saudara, mereka mengalami lawatan Tuhan. Karena Roh Allah bekerja, ya, menjamah mereka. Roh Allah menyatakan kuasanya, sehingga mereka kemudian memiliki keberanian yang melampaui ketakutan yang mereka alami. Sehingga mereka kemudian keluar dari tempat itu. Mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima hidup yang kekal dan dosa-dosanya diampuni. Nah, saudaraku, bagaimana sih sebenarnya proses keberanian ini muncul? Saudaraku, sekali lagi bahwa keberanian ini dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam batin kita. Kenapa? Nah, saudaraku, biasanya ketakutan ini memang muncul dari dalam diri kita, di dalam pikiran kita, bahkan mungkin di dalam hati kita. Semua itu terjadi karena memang kita masih manusia yang memiliki keterbatasan. Apalagi bila kita menghadapi sebuah ancaman, sebuah intervensi yang begitu kuat, siapapun kita akan mengalami ketakutan. Tetapi saat Roh Kudus bekerja, saudaraku, Ia menghancurkan ketakutan yang ada di dalam diri kita itu. Sehingga kemudian bangkitlah sebuah keberanian yang dimunculkan atau dimampukan oleh Roh Kudus. Nah, saat itu, saudaraku, maka kita tidak lagi berpikir tentang kematian, kita tidak akan berpikir tentang penderitaan dan seterusnya. Karena yang kita pikirkan hanyalah untuk melayani Dia. Nah, saudara-saudara, hari ini mungkin kita juga sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Saya tidak tahu persis ketakutan apa yang saat ini sedang kita alami. Bisa muncul karena masalah-masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah relasi, dan seterusnya. Semua bisa membawa kita kepada ketakutan. Tetapi saudaraku, selama kita percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita, harusnya kita juga yakin bahwa Ia akan memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi setiap tantangan yang saat ini ada di depan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa berhasil keluar dari tantangan itu, berhasil keluar dari krisis yang kita hadapi atau pergumulan. Ya, tujuannya supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil. Menyaksikan betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya, saudara, mari kita belajar bergantung kepada Roh Kudus, supaya olehnya kita dituntun, ya, untuk boleh menghadapi setiap tantangan dengan keberanian yang datang daripada Tuhan. Kita tidak boleh terus, ya, kalah oleh situasi, tidak boleh terus kalah oleh keadaan, oleh pikiran-pikiran yang negatif. Kita harus bangkit, kita harus menang, kita hadapi, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut lagi, sebab Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang berani untuk kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ketika Roh Kudus bekerja, maka Ia akan memberikan keberanian kepada kita. Hari ini hamba berdoa untuk setiap kami yang mungkin datang dalam ketakutan, kekhawatiran kami masing-masing. Roh Kudus bekerja menjamah hati kami, pikiran kami, supaya kami tidak lagi takluk kepada ketakutan, melainkan berani menghadapi setiap tantangan. Dan biarlah kami keluar sebagai pemenang, karena kami tahu bahwa Engkau Allah pemenang buat setiap kami.
Terpujilah namamu, kami siap untuk diberkati lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama hari ini naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga, kiranya Tuhan yang melawat setiap keluarga. Berdoa juga untuk ibadah yang kita laksanakan esok hari, ibadah raya, sekolah minggu, ya, dan biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja Tuhan dimanapun berada, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Kami memberkati setiap keluarga, kami memberkati setiap kepala rumah tangga, memberkati para istri, memberkati anak-anak dan seisi rumah. Kiranya setiap keluarga boleh ada senantiasa dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kalau mereka ada tantangan, Tuhan yang menolong. Persiapkan mereka Tuhan untuk memasuki hari perhentian yang kudus, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah keluarga yang akan kami laksanakan minggu besok. Berkati ibadah kami Tuhan, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu, Tuhan yang berkati. Kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh membawa ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pun kami membawa untuk ibadah dan pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga ibadah yang mereka laksanakan, ibadah yang sungguh mengubahkan setiap hati daripada jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa, kami siap memasuki hari yang baru bersama dengan Tuhan, dan doa ini kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkatimu dalam segala jalanmu, serta membuatmu berhasil. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati, engkau dan seisi rumahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, demikian saat teduh pagi kita bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang di dalam Tuhan.